Bayangkan sebuah warung kecil di sudut pasar, tempat para polisi datang setiap hari, menikmati makanan hangat tanpa pernah membayar sepeser pun. Pedagang lain hanya bisa diam, tak berani bertanya. Namun, saat rahasia besar terungkap, kejutan yang terjadi mengguncang semuanya. Polisi-polisi itu tak pernah menyangka bahwa wanita tua yang mereka abaikan selama ini ternyata memiliki kekuatan yang bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Bagaimana nasib mereka setelah kebenaran ini terbongkar? Simak kisah lengkapnya. Dan selamat menyaksikan. Matahari baru saja naik, menyiram gedung kepolisian dengan cahaya keemasan yang perlahan merayap di dinding kaca. Di dalam ruangan besar yang megah, suasana terasa tegang. Seorang pria berkemeja putih bersih dengan lambang bintang emas di pundaknya duduk tegap di kursinya. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, dan tatapan dinginnya menyapu ruangan dengan penuh wibawa. Dialah Komisaris Besar Polisi Aditya Wicaksana, Kapolda yang baru dilantik. Hari ini adalah hari pertamanya menjabat sebagai pimpinan tertinggi di kantor ini. Namun, pagi yang seharusnya biasa saja berubah ketika seorang ajudannya mengetuk pintu dan masuk dengan ekspresi ragu. "Pak, ada laporan dari tim internal yang mungkin harus segera Anda lihat," ujar ajudan itu sambil menyerahkan sebuah map berwarna merah. Aditya mengambil map itu dengan alis sedikit berkerut. Ia membuka halaman pertama dan mulai membaca. Semakin lama ia membaca laporan itu, semakin dalam garis di dahinya terbentuk. "Sering makan gratis di warung pasar," gumamnya pelan, matanya bergerak cepat membaca deretan kalimat berikutnya. Laporan itu mencatat bahwa beberapa anggota kepolisian dari satuan patroli sering mengunjungi sebuah warung kecil di sudut pasar tradisional, makan dengan lahap, tetapi tidak pernah membayar sepeser pun. Yang lebih buruk, mereka melakukan ini selama bertahun-tahun. Aditya menarik napas dalam. "Nama warungnya?" tanyanya. Ajudannya melirik catatan di tangannya dan menjawab, "Warung Nenek Sulastri, Pak." Sekelebat, ekspresi wajah Aditya berubah. Jari-jarinya yang menggenggam map sedikit mengerat. Seolah sesuatu yang tak terduga baru saja menghantamnya dari belakang. Namun, detik berikutnya ia kembali ke sikap tenangnya. Panggil semua anggota yang terlibat. Sekarang, perintahnya dengan suara rendah tetapi penuh tekanan. Ajudan itu mengangguk cepat dan segera keluar dari ruangan. Tak butuh waktu lama, 5 orang polisi berseragam lengkap berdiri berjajar di hadapan Kapolda. Wajah mereka tampak sedikit gelisah, tetapi masih berusaha bersikap santai. Aditya menatap mereka satu persatu. Dalam pikirannya, wajah-wajah ini sekarang terasa begitu menjijikan. "Siapa yang sering makan di warung Nenek Sulastri?" tanyanya tanpa basa-basi. Kelima polisi itu saling melirik sebelum salah satu dari mereka, seorang pria berperut buncit bernama Bribka Suganda, angkat bicara dengan senyum santai. "Kami semua, Pak," katanya. "Warung itu enak dan murah. Kadang-kadang, kami makan di sana saat patroli." Aditya tidak mengubah ekspresinya. "Makan di sana, atau makan gratis di sana?" tanyanya tajam. Kelima polisi itu terdiam sesaat. Namun, Bribka Suganda terkekeh kecil. "Ya gimana ya, Pak? Si nenek juga nggak pernah nanya uangnya. Kita ini kan aparat. Kadang beliau malah senang kalau kita mampir." Aditya menutup mapnya dengan suara tap yang cukup keras. "Jadi menurut kalian, tidak masalah memanfaatkan seorang nenek tua hanya karena dia tidak berani menegur kalian?" Kelima polisi itu mulai merasa sesuatu tidak beres. Raut wajah mereka berubah sedikit tegang, tetapi mereka masih belum tahu kemana arah pembicaraan ini akan berlanjut. Lalu, Aditya bersandar ke kursinya. Matanya masih menatap mereka dengan tajam, tetapi bibirnya melengkungkan sedikit senyum dingin. "Kalian tahu siapa pemilik warung itu?" tanyanya dengan nada yang nyaris terdengar santai. Kelima polisi itu mengerutkan dahi. "Ya, nenek tua biasa, Pak," jawab salah satunya dengan ragu. Aditya tertawa pelan. Tertawa yang membuat suasana ruangan semakin mencekam. Lalu, dengan nada rendah tetapi menusuk, ia berkata, "Nenek itu adalah ibuku." Ruangan langsung hening. Kelima polisi itu menegang. Napas mereka tercekat, dan wajah mereka berubah seketika. Dari percaya diri menjadi pucat pasi. Bribka Suganda bahkan terlihat